Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat pecinta channel Anda Islami, kita masih bisa berjumpa kembali yaitu untuk membahas tentang penjabaran hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga kita dapat berkah dari apa yang kita jabarkan. Kita lanjut saja. Insya Allah sekarang di surah Asy-Syam ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi. Di situ ada disebut idgham lam ta'rif syamsiyah. Kenapa tidak ada baca wal syamsi? Itu huruf lamnya sudah dimasukkan ke huruf shin. Disebut alif lam syamsiyah atau tidak dibaca lagi lamnya di situ. Maka disebut idgham lam ta'rif syamsiyah. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 14 di semua huruf alisan selain qa ka jaya, qaf kaf jim dan ya. Hurufnya berarti ada huruf shin, ada huruf dod, ada huruf lam, ada huruf nun, terus ada huruf ro, ta, da, to, za, zo, sa, dan juga zai, shin, sin, dan sod. Oke. Dari sisi makhraj dan sifat, dia pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya juga sifatnya atau kedua-duanya. Jadi termasuk ke dalam idgham mutaqarribain. Dari sisi kesempurnaannya dia kamil atau disebut idgham kamil karena masuknya langsung sempurna, tidak menyisakan sifat apapun di situ. Jadi kamil. Dari sisi harokat dia sogir karena huruf pertama yaitu sukun. Huruf kedua adalah huruf yang berharkat, maka disebut dengan sogir, harkat yang sogir. Maka terjadilah tasjid di sana. Tasjid di huruf shin wasyam. Nah, maka tasdidnya tasdid hukum, menandakan bahwa huruf lam di alif lam tersebut sudah dimasukkan kepada huruf shinnya, maka terjadilah tasdid. Bukan menandakan dua huruf shin di situ, bukan, tapi alif lamnya atau lamnya dimasukkan kepada huruf shin, maka lamnya sudah tidak dibaca lagi, seperti itu. Lanjut, syamsi ada hukum di situ, di hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf sin, maka dibaca jelas. Disebut idhar safawi. Hurufnya yaitu ada 26. Huruf idhar safawi. Semua huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba, karena huruf mim dan ba sudah punya hukum yaitu mim sukun bertemu dengan mim disebut idgham mimi. Terus mim sukun bertemu dengan ba disebut ikhfa safawi. Dibacanya di sini adalah jelas, karena idhar itu jelas, maka tingkatan gunahnya menjadi tingkatan ketiga namanya naqisah, artinya kurang. Lanjut, wadduha, di situ ada huruf dod, berarti dia huruf isti'la, maka tingkatan tafkhim isti'lanya tingkatan ketiga. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tingkatan tafkhim huruf isti'la, yaitu ada 5. Yang pertama huruf isti'la yang berharokat fathah disertai dengan alif. Yang kedua huruf isti'la berharokat fathah tanpa disertai alif. Yang ketiga huruf isti'la yang berharokat dhammah. Yang keempat huruf isti'la yang sukun. Yang kelima huruf isti'la yang berharokat kasroh. Maka di sini adalah huruf isti'la yang berharokat dhammah. Tingkatan tafkhimnya tingkatan ketiga. Wadu, seperti itu. Waduha, di situ ada huruf ha pedas berharkat fathah berdiri, maka ini disebut juga mad tabi'i atau mad asli. Loh, mana alifnya? Alifnya tidak terlihat, maka ada orang yang menyebutnya dengan mad tabi'i muqaddar. Kalau di Quran Madinah dia ada alifnya, kecil di situ. Maka sama saja diharokat berdiri seperti ini, sama saja nggak dengan ada alif sebelumnya berharkat fathah. Oke, panjangnya 2 harokat. Waduhaha, di situ juga ada alif sebelumnya berharokat fathah disebut mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Alifnya alif tarqiq atau tipis karena huruf sebelumnya yaitu huruf istifal, maka alifnya dihukumi dengan tarqiq.
Karena alif ini adalah sifatnya aridhah. Ada alif yang tafkhim, ada alif yang tarqiq. Alif tafkhim mana? Ketika ada alif di mad tabi'i misalkan sebelumnya huruf isti'la, huruf yang tebal, maka alifnya pun ikut tebal. Terus di sini mad tabi'inya waqaf. Kok dibaca 2 harkat? Mad tabi'i dia tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun, maupun dia wasol ataupun dia waqaf, tetap dia dibaca dengan 2 harkat. Ini yang tidak bertemu dengan sebab ya. Ini mad asli, mad tabi'i. Oke. Lanjut. Wal qamari, ada izhar lam ta'rib qamariyah. Disebut juga alif lam qamariyah. Hurufnya ada 14. Cara menghafalnya dengan makhrarijul huruf atau dengan makhraj. Yaitu yang pertama hurufnya di makhraj al-halqi ada 6, yaitu hamzah, ain, ha pedas, ghain dan kha. Terus yang kedua ada di makhraj al-lisan, yaitu hurufnya qa, ka, jaya, qaf, kaf, jim dan ya. Yang ketiga ada di makhraj asy-syafatain, yaitu hurufnya fa, mim, wawu dan ba. Fa, ma, wa, ba. Oke. Jadi jumlahnya ada 14. Dibacanya jelas. Alif lamnya dibaca jelas, maka disebut idhar lam ta'rib qamariyah atau juga alif lam qamariyah. Wal qa, di situ ada huruf qaf berharokat fathah. Tingkatan tafkhim huruf isti'la tadi kita sudah sebut ya, bahwa ada huruf isti'la yang berharokat fathah tanpa disertai alif, berarti tingkatan kedua. Yang pertama huruf isti'la yang berharokat fathah disertai dengan alif, yang kedua huruf isti'la berharokat fathah tanpa disertai alif. Maka ini tingkatannya yang kedua, ketebalannya ya. Oke. Wal qama, di situ ada mim yang berharokat, maka tingkatan gunahnya menjadi tingkatan yang keempat. Anqas mataku namanya, artinya paling kurang sempurna. Qamari ada ro yang berharokat kasroh, maka dibacanya tarqiq atau tipis karena ada ro yang berharokat kasroh. Kita sudah pelajari di minggu yang lalu bahwa ada beberapa ro, hukum-hukum ro yang tarqiq dan tafkhim. Maka ketika ro yang berharokat kasroh itu menjadi yang pertama. Yang pertama, ro yang berharokat kasroh dibaca tarqiq. Yang kedua, ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya huruf sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Yang keempat, ro sukun sebelumnya ya mad sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Terus ada lagi ro sukun sebelumnya ya lin sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Terus ada lagi seterusnya yaitu di ro imalah di kata majreha. Terus ada lagi seterusnya yaitu ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, setelahnya huruf istifal. Selanjutnya yaitu ro sukun sebelumnya kasroh arid, yaitu kasroh yang ada di hamzah wasol. Kenapa disebut kasroh arid? Karena harokat hamzah wasol itu berubah-ubah, tidak selalu tetap. Kadang fathah, kadang domah, dan kadang juga kasroh, seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir ada ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, setelahnya huruf isti'la tidak dalam satu kata. Itu termasuk ke dalam hukum ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Oke, lanjut ya. Idza ada mad tabi'i atau mad asli dibaca panjang 2 harokat. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Tala di situ juga ada sama mad tabi'i atau mad asli karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Terus ada ha di situ sama mad tabi'i juga, meskipun dia waqaf ataupun wasol tetap menjadi mad tabi'i atau mad asli dibaca panjang 2 harokat. Alifnya alif tarqiq atau tipis karena huruf sebelumnya huruf istifal. Lanjut. Wan nahar. Kalau di wasol ya, kalau di waqaf panjang tuh. Wan nahar tebal. Tapi kalau di wasol wan nahari idza, nah itu tipis. Oke, lanjut berarti. Ada idgham lam ta'rib samsiyah atau disebut dengan alif lam samsiyah di kata wan nahar. Alif lamnya sudah tidak dibaca lagi. Idgham lam ta'rib samsiyah hurufnya ada 14, yaitu semua huruf alisan
selain koka jaya kof kaf jim dan ya. Dari sisi makro dan sifat dia termasuk idgham mutaqarribain, dari sisi kesempurnaan dia termasuk idgham kamil, dari sisi harokat dia termasuk shogir. Maka terjadilah tasdid. Berhubung tasdidnya di huruf nun, itu tasdid hukum, tasdidnya ada di huruf nun. Di huruf nun, maka dia menjadi tingkatan gunnah yang pertama, akmal matakun, menjadi gunnah yang musyaddadah. Tingkatan pertama namanya akmal matakun, artinya paling sempurna. Wan naha, di situ naha ada mad tobi atau mad asli, karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, alifnya alif tarkik atau tipis, karena sebelumnya huruf istifal. Ada ri, di situ ada ro yang berharokat kasroh, yaitu disebut ro tarkik atau tipis dibacanya ya. Idza ada mad tobi'i, karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, alifnya alif tarkik atau tipis karena sebelumnya huruf istifal. Jallaha ada huruf jim, huruf qalqalah yang berharokat, maka disebut qalqalah asghar, yaitu qalqalah yang keempat. Jalla ada mad tobi atau mad asli, dibaca panjang 2 harokat. Ha, di situ juga ada mad tobi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, alifnya alif tarkik atau tipis karena huruf sebelumnya adalah huruf istifal. Oke, lanjut. Walaili, walaili ada idgham lam ta'rib samsiyah, hurufnya ada 14 di semua huruf alisan selain koka jaya atau kof kaf jim dan ya, maka dimasukkan langsung bacanya tanpa dibaca lam yang sukunnya, disebut alif lam samsiyah. Dari sisi makro dan sifat, yaitu disebut idgham mutamassilen. Beda ya sama tadi wasyamsi sama wannaha. Nah, ini beda karena ini pertemuan 2 huruf yang sama. Maka terjadilah tasdid lam sukun bertemu dengan lam berharokat, maka disebut mutamassilen. Dari sisi kesempurnaan, di kata walaili ini adalah idgham kamil karena langsung masuk. Dari sisi harokat dia shogir. Terjadilah di situ tasdid, maka tasdidnya tasdid hukum. Walaili ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka disebut harfulin. Ingat, harfulin ini ada 2 hurufnya, waw dan ya yang sebelumnya berharokat fathah. Au misalkan, ai, nah itu. Oke, bukan mad ya, ini dibacanya hanya dilembutkan saja, dilemaskan saja atau diringankan saja. Walaili, bukan walaili ataupun walaili idza, tidak dipanjangkan. Oke. Idza di situ ada mad tobi atau mad asli, panjangnya 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, alifnya alif tarkik karena huruf sebelumnya yaitu huruf istifal. Yaghshaha ada huruf ghain, di situ tingkatan ketebalannya, tingkatan tafkhim isti'lanya yaitu tingkatan keempat karena huruf isti'la yang sukun. Yaghsha di situ ada mad tobi'i atau mad asli, dibaca panjang 2 harokat. Ha ada mad tobi'i juga atau mad asli karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, alifnya alif tarkik yaitu karena huruf sebelumnya huruf istifal, dibaca panjang 2 harokat. Mau keadaan waqaf ataupun wasol, mad tobi'i tetap dibaca panjang 2 harokat. Ada wassama. Wassama di situ ada idgham lam ta'rib samsiyah atau juga disebut alif lam samsiyah, yaitu hurufnya ada 14, semua huruf alisan selain qaf, kaf, jim dan ya. Dari sisi makro dan sifat dia termasuk idgham mutaqarribain, dari sisi kesempurnaan dia idgham kamil, dari sisi harokat dia shogir. Maka terjadilah tasdid, tasdidnya tasdid hukum. Wassama di situ ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib muttasil. Artinya ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka sebabnya di situ adalah sebab hamzah, menjadi keluarganya keluarga mad far'i, hukumnya wajib. Wajib di situ wajib 4 sampai 5 harokat. Seperti itu. Wassama iwama. Iwama ma ada mad tobi'i atau mad asli, dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, alifnya alif tarkik karena huruf sebelumnya huruf istifal,
di huruf mimnya, mim berharokat, maka tingkatan gunahnya tingkatan yang keempat yang namanya anqosmatakun, artinya paling kurang. Wa ma bana, ada huruf ba berharokat, maka qalqalahnya adalah qalqalah asghar. Terus na, di situ ada mad tobi atau mad asli, karena ada fathah berdiri, maka dibaca panjang 2 harokat. Ada ha, wa ma banaha, ha di situ ada mad tobi atau mad asli, karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, yaitu alifnya alif tarqiq, karena huruf sebelumnya huruf istifal, huruf yang tipis, maka dibaca panjang 2 harokat. Mad tobi'i tidak akan tergoyahkan dalam keadaan apapun, maupun dia wasol ataupun waqaf, tetap dibaca 2 harokat. Oke, mungkin hanya itu yang kita bisa jabarkan untuk pertemuan malam kali ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Adapun ada kesalahan dari penjabaran ini, mohon silahkan komen saja ya, untuk dibenahi atau untuk diingatkan. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang saya jabarkan tentang di ayat-ayat ini. Jangan lupa kalau suka video ini, yaitu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.